Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait LSM, partai politik, dan tempat ibadah. Dengan anggota saya Wahistianingsih. Saya Rizky Amanda Azahra. Saya Fitri Nurul Hidayah. Saya Nini Nurbaiti. Saya Feni Puspitasari. Saya Jen Fatanazia. Saya Napasya Widya Sapna Rafita Ayu. Baik, materi pertama yaitu terkait lembaga swadaya masyarakat atau biasa dikenal dengan LSM. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, karakteristik LSM. Karakteristik LSM, lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang berperan dalam memberikan layanan atau advokasi kepada masyarakat. Dalam konteks akuntansi, LSM memiliki karakteristik dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dari organisasi sektor privat maupun pemerintah. Karakteristik akuntansi LSM itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, berbasis non-profit, yaitu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk mencari misi sosial. Dan yang kedua, ada sumber dana. Dana biasanya berasal dari donasi, hibah, atau sumbangan sukarela. Yang ketiga, pelaporan kepada stakeholder. Harus transparan dalam pelaporan keuangan karena ada tanggung jawab kepada donatur, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dan yang terakhir, ada pengelolaan dana. Fokus pada pengelolaan dana yang efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada laporan keuangan yang disiapkan oleh LSM. Ada 4 laporan. Yang pertama, laporan aktivitas berisi pendapat dan pengeluaran sesuai aktivitas organisasi. Yang kedua ada laporan posisi keuangan atau neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi. Dan yang ketiga ada laporan arus kas, menggambarkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu terkait siklus akuntansi yang ada di LSM. Sebenarnya siklusnya itu hampir sama dengan siklus akuntansi biasanya, yaitu yang pertama ada pencatatan transaksi, lalu setelah transaksi semuanya dicatat, lalu kemudian posting ke buku besar. Setelah buku besar selesai, nanti akan disusun raja saldo, selanjutnya ada jurnal penyesuaian, dan yang terakhir nanti akan disusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu transaksi yang terjadi selama di LSM. Yang pertama itu ada transaksi penerimaan dana. Transaksi penerimaan dana ini contohnya seperti donasi, baik tunai ataupun barang. Yang kedua ada hibah. Hibah itu pemberian dari pihak lain seperti lembaga donor dan lain-lain. Yang ketiga pendapatan dari program atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada pengeluaran dana. Pengeluaran dana ini contohnya biaya operasional seperti sewa kantor, gaji pegawai, dan lain-lain. Yang kedua ada pengeluaran untuk program atau kegiatan. Dan yang ketiga ada pembelian barang atau jasa. Yang ketiga ada transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan ini contohnya seperti sumbangan dalam bentuk barang. Ini harus dicatat nilai wajarnya, bukan nilai yang ini. Jadi yang dicatat itu tetap nilai wajarnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada struktur laporan keuangan LSM. Struktur laporan keuangan untuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan organisasi tersebut. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan neraca. Itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aset, mencakup semua sumber daya yang dimiliki LSM, baik dalam bentuk aset lancar maupun aset tidak lancar. Yang kedua itu ada aset lancar, yang terdiri dari kas, setara kas, piutang, persediaan. Aset tidak lancar terdiri dari properti, peralatan, aset tetap, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada kewajiban. Contohnya, semua kewajiban yang harus dibayar oleh LSM baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Terus ada ekuitas, merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang mencerminkan kekayaan bersih organisasi. Yang kedua ada laporan aktivitas atau laporan laba rugi. Itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada pendapatan. Semua sumber pendapatan yang diterima LSM seperti donasi, hibah atau hasil kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada beban. Semua pengeluaran yang dikeluarkan LSM untuk menjalankan program dan operasionalnya seperti biaya administrasi. Yang berikutnya ada surplus dan apakah LSM menghasilkan surplus atau defisit. Yang berikutnya, yang ketiga itu ada laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi, contohnya itu kas yang diterima dan dikeluarkan dari kegiatan operasional LSM seperti penerimaan donasi dan pembayaran beban. Arus kas dari aktivitas investasi, contohnya kas yang diterima atau dikeluarkan terkait dengan investasi LSM, misalnya pembelian atau penjualan aset tetap. Kas dari aktivitas pembiayaan, contohnya itu kas yang diterima atau dikeluarkan dari kegiatan pembiayaan seperti pinjaman atau pembayaran utang. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu menggambarkan perubahan ekuitas selama periode tertentu yang mencakup kontribusi donatur, hibah, serta surplus atau defisit yang dihasilkan selama periode tertentu. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Itu berisi informasi tambahan yang menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian transaksi penting, dan menjelaskan atas angka-angka dalam laporan keuangan. Catatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai laporan keuangan. Yang terakhir ada laporan penggunaan dana. Beberapa LSM terutama yang menerima hibah atau donasi perlu menyediakan laporan tentang bagaimana dana tersebut digunakan, baik untuk program-program tertentu maupun untuk keperluan administratif. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu partai politik. Partai politik sendiri merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Sederhananya, partai politik adalah wadah bagi sekelompok orang yang memiliki pandangan politik yang sama untuk bersaing dan memilih pemilihan umum dan merebut kekuasaan pemerintah. Nah, karakter partai politik itu sangat beragam dan bisa berbeda-beda antara partai satu dengan partai lainnya. Namun, secara umum, partai politik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang pertama yaitu organisasi jangka panjang. Partai politik bukanlah organisasi sementara, melainkan didirikan untuk jangka waktu yang panjang dan mencapai tujuan politik jangka panjang. Yang kedua yaitu ideologi dan program. Setiap partai politik biasanya memiliki ideologi atau pandangan politik yang berbeda dengan partai lainnya. Ideologi ini dasar dari program dan kebijakan partai tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan berkuasa. Tujuan umum partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum. Kekuasaan ini kemudian digunakan untuk melaksanakan program-program partai dan mewujudkan visi dan misi partai. Yang keempat yaitu anggota. Partai politik memiliki anggota yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Anggota partai memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan partai. Dan yang terakhir yaitu simbol dan identitas. Partai politik biasanya memiliki simbol-simbol dan identitas yang khas, seperti logo, warna, dan jargon. Simbol-simbol ini berfungsi untuk membedakan partai satu dengan yang lainnya dan membangun citra partai di mata masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi partai politik. Siklus akuntansi partai politik ini secara garis besar mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang sama dengan entitas lainnya.
Namun terdapat beberapa ciri khas yang perlu diperhatikan mengingat karakteristik unik pada partai politik ini. Yang pertama yaitu pengumpulan data transaksi. Nah, di dalamnya terdiri dari penerimaan dana, pengeluaran dana, aset, dan kewajiban. Yang kedua yaitu pengolahan data. Di dalam pengolahan data terdapat jurnal dan buku besar. Selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Ada 3 laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu penutupan buku. Di dalamnya terdiri penyesuaian, pembuatan neraca lajur atau kertas kerja, dan penutupan buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk contoh transaksi partai politik sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada pendapatan partai politik. Pendapatan partai politik dapat berasal dari berbagai sumber seperti iuran anggota, sumbangan dari individu atau organisasi, dan hibah pemerintah. Untuk contohnya itu ada 2, penerimaan sumbangan dari individu dan hibah pemerintah. Terus yang kedua itu ada pengeluaran partai politik. Pengeluaran partai politik dapat meliputi biaya operasional, kampanye, honorarium pegawai, biaya kegiatan, dan sebagainya. Untuk contohnya itu ada 2, yaitu biaya sewa kantor dan honorarium pembicara acara partai. Terus yang ketiga itu ada laporan keuangan partai politik. Setelah pencatatan transaksi, partai politik harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama neraca dan yang kedua itu laporan laba rugi. Untuk yang terakhir itu penyusunan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan catatan atas laporan keuangan ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, termasuk informasi terkait sumber pendapatan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta rincian pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada struktur laporan keuangan partai politik. Struktur laporan keuangan partai politik atau parpol di Indonesia diatur oleh peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Laporan keuangan parpol memiliki beberapa komponen utama yang harus disusun dengan jelas dan transparan. Yang pertama ada pendahuluan yang dibagi menjadi 2, yaitu latar belakang. Latar belakang itu untuk menjelaskan penjelasan umum mengenai laporan keuangan yang disusun oleh yang kedua itu ada tujuan laporan keuangan. Itu untuk menyampaikan informasi keuangan untuk memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas parpol. Yang berikutnya itu ada neraca atau balance aset, semua utang atau kewajiban parpol kepada pihak lain. Yang ketiga ada ekuitas, selisih antara aset dan kewajiban mencerminkan kekayaan bersih parpol. Selanjutnya ada laporan laba rugi, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pendapatan, semua penerimaan yang diperoleh parpol seperti sumbangan dari anggota, sumbangan masyarakat, dan pendapatan lain yang sah. Yang kedua beban, semua pengeluaran yang dilakukan oleh parpol untuk operasionalnya, termasuk gaji, biaya administrasi, kampanye, dan lain-lain. Yang ketiga adalah laba atau rugi, selisih antara pendapatan dan beban menunjukkan apakah parpol mengalami surplus atau defisit. Yang berikutnya adalah laporan arus kas, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional.
kas yang diterima atau dikeluarkan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang terkait dengan penerimaan atau pembayaran yang melibatkan pihak eksternal seperti pinjaman atau sumbangan. Yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan dalam ekuitas parpol selama periode tertentu, termasuk sumbangan atau investasi baru dan distribusi, misalnya pengeluaran untuk kegiatan politik. Yang berikutnya ada catatan atas laporan keuangan. Penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi yang diberikan serta informasi tambahan yang membantu pemahaman laporan keuangan. Yang berikutnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Memperinci sumber dana yang diterima oleh parpol, misalnya sumbangan, iuran anggota, dan bagaimana dana tersebut digunakan. Yang terakhir, laporan auditor. Jika laporan keuangan diaudit oleh auditor independen, akan ada opini auditor yang menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tempat ibadah, di mana tempat kelompok agama-agamaan lainnya. Tempat ibadah memiliki makna yang sangat penting bagi umat beragama karena menjadi pusat spiritual, tempat berdoa, merenung, dan berkumpul untuk menjalankan ajaran agama. Dan beberapa karakteristik tempat ibadah. Yang pertama yaitu untuk tujuan utama non-profit, di mana keuntungan yang diperoleh digunakan kembali untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, bukan untuk dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Yang kedua, sebagai sumber dana yang bervariasi, yaitu dana utama berasal dari sumbangan sukarela umat, bisa berasal dari penyelenggara kegiatan keagamaan. Yang ketiga, akuntabilitas yang tinggi, yaitu pengelolaan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, peraturan khusus. Meskipun tidak ada standar akuntansi khusus untuk tempat ibadah, disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tempat ibadah juga harus memenuhi peraturan perpajakan. Yang terakhir yaitu kelima, aspek spiritual amanah. Pengelola keuangan harus dilakukan dengan amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siklus akuntansi tempat ibadah, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Ini terdiri dari pendataan, yaitu donasi, iuran, hasil penjualan barang atau jasa, yaitu ada pengeluaran, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kegiatan sosial, pembayaran utang. Yang kedua, pengukuran dan pencatatan. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum. Pengelompokan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Yang ketiga, pembukuan. Memindahkan data dari jurnal ke buku besar dan membuat neraca saldo untuk memeriksa keseimbangan akun. Yang keempat, penyesuaian. Melakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan laba rugi untuk melihat kinerja keuangan selama periode tertentu. Next. Selanjutnya, transaksi umum di tempat ibadah, yaitu penerimaan dana. Ada infak atau sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat. Yang kedua, sedekah atau sumbangan yang diberikan dengan niat tertentu, seperti untuk orang miskin. Yang ketiga, zakat, yaitu kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada yang berhak. Yang keempat, sumbangan khusus, yaitu sumbangan yang diberikan untuk keperluan tertentu seperti pembangunan masjid baru. Yang
lain yaitu pengeluaran dana. Untuk pengeluaran operasional, untuk membayar tagihan listrik, air, gaji petugas, dan biaya perawatan tempat ibadah. Yang kedua, pengeluaran kegiatan yaitu untuk membiayai kegiatan keagamaan dan sosial. Yang keempat, pengeluaran investasi yaitu untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada struktur laporan keuangan tempat ibadah. Laporan keuangan tempat ibadah umumnya berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan tempat ibadah tersebut. Laporan ini penting agar pengurus tempat ibadah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dari umat dan masyarakat. Keuangan biasanya mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aset. Aset tidak misalnya bangunan, tanah, perlengkapan ibadah. Aset lancar itu contohnya rekening bank. Yang kedua, kewajiban jangka pendek, misalnya utang kepada pemasak atau lembaga lain. Kewajiban jangka panjang, contohnya pinjaman jangka panjang. Yang ketiga itu ada ekuitas, modal awal dan sumbangan yang diterima, laba atau rugi yang ditahan. Yang kedua ada laporan aktivitas atau laporan laba rugi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan, contohnya donasi atau sumbangan yang diterima, pendapatan dari kegiatan sewa tempat dan lain-lain. Yang ketiga ada beban, itu dibagi menjadi 2, yaitu beban operasional, contohnya biaya listrik, air, gaji pegawai. Beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ibadah dan sosial. Yang ketiga surplus atau defisit, selisih antara pendapatan beban menunjukkan keuntungan atau kerugian real. Yang ketiga ada laporan arus kas, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama arus kas masuk, contohnya donasi, sumbangan, atau pendapatan lain yang diterima. Arus kas keluar, contohnya pengeluaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan tempat ibadah. Kas bersih, contohnya perubahan kas yang menunjukkan jumlah kas yang tersedia pada akhir periode. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan terkait item-item yang terdapat dalam laporan keuangan, misalnya kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pendapatan perlu diperjelas untuk memahami laporan dalam ekuitas tempat ibadah selama periode laporan, termasuk sumbangan atau sisa lebih anggaran yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi